Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kalau diawali dengan doa. Nah, untuk yang memimpin doa, karena hari ini adalah tanggal berapa? 9. Jadi yang memimpin doanya adalah yang mempunyai nomor urut absen 9. Ada yang masih ingat nomor urut absen 9 siapa? Elsa. Elsa? Coba sama Elsa. Siap Elsa untuk memimpin doa hari ini? Siap. Ya, kalau sudah siap, silakan ikuti doanya dengan suara yang lantang ya, takutnya tidak kedengaran. Ya, silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elsa telah memimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran hari ini ya, sehingga mudah kita untuk menangkap materinya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengecek kehadiran hari ini. Hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 2. Siapa? Aldi sama Aldi. Kenapa Aldi? Sakit. Aldi? Sama sakit. Ya, kita doakan ya sama-sama. Semoga Aldi dan Aldi cepat sembuh dan cepat kembali ke sekolah. Amin. Nah, oke, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Untuk hari ini, sebelum kita lanjut pembelajaran berikutnya, Ibu akan adakan dulu pretest ya, mengetahui sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk mengerjakan pretest, di sini Ibu menggunakan media Google Game. Silakan kalian klik link di bawah ini ya untuk mengerjakan soal pretest. Link ini sudah Ibu bagikan ke grup WhatsApp kelas 11 IPS 5 ini. Silakan kalian buka linknya ya. Silakan ayo keluarkan HP-nya. Linknya di sana ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan 5 soalnya. Dilensikan supaya terlihat isinya. Soalnya dilensikan. Peringkat berapa? Kedua. Yang nanti mendapatkan peringkat ke-1 di ke-1 dan di pretest dan post-test akan mendapatkan voucher kantin Tina. Kantin Tina. Jangan sampai menabrak sebanyak 3 kali. Pesawatnya ini kita kembali lagi dan kerjakan lagi.
coba lagi, dimulai lagi. Jangan lupa di akhir kalian kasih nama supaya nanti bisa terlihat kalian mendapatkan peringkat berapa. Kalau udah, ini kasih nama. Di sini nanti akan terlihat siapa saja yang belum mengerjakan ya. Jadi ibu akan tahu dari saya melihatnya. Ya. Jadi buat kuotanya simpan dulu kamu kalau di HP. Nggak apa-apa kalau masih lagi. Nah, coba lagi ya. Udah beres semuanya? Masih dulu. Ayo dicoba. Hanya satu kali ya. Hanya satu kali dilakukan. Gak apa-apa. Namanya juga kerja tidak terus semua juga gak apa-apa. Hanya mengukur kemampuan kalian sebelum ibu memberikan materi. Peringkat berapa? Jihan, mana jihan? Kelima, hebat, jihan, memberes. Rifki, keenam, wow. Kembali bebo. Yang belum selamat berjuang. Organisasi kembali. Alden ya. Kembali. Satu lagi jauh berapa? Enam. Keenam. Ada lagi? Berapa? Peringkat berapa? Kedua. Masih lagi? Kalau sabar ya. Udah. Nanti aku ganti. Angka berapa? Ketiga. Beres? Keberapa? Keempat dan kedua. Masih berjuang. Sama masih berjuang. Itu udah beres? Peringkat berapa? Oh, satu. Jadi sama-sama. Berapa? 12. Berarti udah lebih. Terus 9. Beres? Berapa? 12. Beres belum? Diulang lagi? Berapa? Ayo. Mungkin ada berapa orang sedikit lagi, ayo tunggu. Waktunya kita mengingat waktu. Ya, beres. Ya, berapa? 7. Beres. 3. Oh, tinggal berapa orang lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Udah beres cukup? Kenapa? Berikan lagi? Linknya nggak ada? Kalau mereka belum jauh. Ya, berapa? 17. Udah beres? Mama, udah ketemu mama tadi? Sampai ke papan peringkatnya. Belum ada lama? Udah semuanya? Udah.
Ya, coba kita lihat untuk hasil pretest hari ini yang menduduki peringkat pertama adalah Denisa. Beri apa untuk Denisa? Semoga Denisa bisa mempertahankan sampai post-test nanti tetap ranking atau peringkat pertama ya. Nanti kalau masih tetap peringkat pertama, nanti kasih voucher ke kantin. Ya. Kemudian di peringkat kedua ada Bisa. Peringkat ketiga Gilang ya, Nabil. Kemudian kelima Dika dan seterusnya sampai Nabila. 7. Ya, kalau jawaban ya, karena ini kita nanti di proses bisa Di sini ibu punya sebuah video ya, silakan kalian nanti videonya simak masuk dulu ya, simak videonya. Aduh, dengan sholat terbanyak ini selama benar suruh di sini. Aduh, kesini di sini aja. Aduh, dekat tangan spirit mencari tahu dulu. Aduh, gimana ini kalau ini? Aduh, dekat tangan. Berdasarkan video yang kalian simak barusan, ibu punya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang sedang terjadi pada laki-laki di video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kecilkan tangan. Ayo menjawab. Sudah apa? Yang lain ada yang mau menjawab? Iya, Sri Devi. Seorang lelaki yang sedang berjanjian dengan Lastri dan dikarenakan cuaca dingin, pelaku tersebut kebelet putih. Kebelet putih. Ada seorang laki-laki yang sedang janjian, pada saat itu sedang hujan dan dia kebelet pipis. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, betul sekali ya jawabannya. Ternyata dia laki-laki itu adalah bernama Asep. Dia di kota pada saat itu. Nah, dia sedang berjanjian dengan yang bernama Lastri. Ya, ketika sedang janjian turun hujan dan cuaca dingin. Nah, itu. Kemudian berpertanyaan selanjutnya, lalu kenapa dia ada di tangannya ya tadi gesek-gesekan kuku, terus kayak sesuatu ada apa gitu? Ada yang bisa menjawab? Dia itu apa nggak sih? Singgali dari yang lain? Oke, kalau nggak ada silakan sih. Kayaknya dia nggak ada itu, soalnya dia cuma kebelet pipis doang. Oh, dia itu nggak aneh gitu, hanya dia kebelet pipis. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali ya, dia itu ternyata tidak aneh, hanya dia itu kebelet pipis karena pada saat itu cuaca dingin dan turun hujan. Selanjutnya, apakah kalian pernah mengalami hal yang sama seperti Asep ketika kedinginan tadi? Pernah tidak mengalami hal seperti itu? Pernah semuanya? Pernah. Oke, kalau pernah.
itu hari ini kita akan membahas materi mengenai apa sih? Ada yang tahu? Jangan serikal kita, yang lainnya. Dari kedua pertanyaan tadi dan dari video dan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa sih? Ya, Delisa? Proses pengeluaran urin. Betul sekali, hebat sekali jawabannya, bahwa hari ini itu kita akan mempelajari mengenai mekanisme pembentukan urin pada manusia. Selanjutnya, untuk apa sih kita mempelajari pembentukan sistem urin pada manusia? Apa sih manfaatnya? Nah, hari ini Ibu akan memaparkan mengenai manfaat mempelajari mekanisme pembentukan urin. Ya, kalian dapat mengetahui bagaimana sih pembentukan urin dalam ginjal itu dari tubuh sampai kita bisa mengeluarkan kencing atau pipis. Kemudian kita juga dapat mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan urin apa saja. Kemudian penyebab kerusakan pada ginjal, juga dapat mengetahui pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi ginjal yang fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi serta kaitannya dengan teknologi. Di pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan mengenai manfaat itu. Kita punya barang itu harus tahu fungsinya. Jangan sampai kita punya barang tapi tidak tahu fungsinya. Kita punya barang berupa organ ginjal. Kita harus tahu apa sih organ ginjal. Apakah organ ginjal itu dapat menyebabkan penyakit atau tidak? Nah, kita harus mengetahuinya. Setelah mengetahui, kita dapat mencegah dari penyakit-penyakit yang dapat yang dapat terjadi pada tubuh kita. Nah, itu untuk manfaatnya. Berikutnya, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, ya, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pembentukan urin pada manusia dengan tepat. Yang tujuan yang kedua, dapat menentukan 3 faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan urin dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab kerusakan pada ginjal dengan tepat. Tujuan berikutnya, peserta didik dapat menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi serta kaitannya dengan teknologi secara tepat. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan gagasan penyelesaian masalah gangguan sistem atau gagal ginjal berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk presentasi solusi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai sebuah artikel yang berjudul, ya, kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meningkat. Kemenkes himbau orang tua agar waspada. Artikel ini Ibu ambil, ya, maksud Ibu artikel ini telah tayang di Belanda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan judul kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meningkat. Kemenkes himbau orang tua agar waspada. Ini artikel ini sudah Ibu simpan di RKPD, silakan nanti kalian lihat, ya, RKPD-nya berupa RKPD Ibu, ya, nanti Ibu berikannya. Nah, nanti baca dengan cermat, ya, artikel tersebut, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian kenallah penyebab tersebut dan paparkan bagaimana solusi yang kalian lakukan. Nah, dalam menentukan masalah sampai pada solusi yang tepat,
bagaimana cara menentukan ketiga ini. Nah, sekarang kalian silakan duduk berkelompok. Sebelumnya coba lihat dulu, apabila kalian lupa siapa saja kelompoknya, dan kelompok ini sudah kita bentuk minggu kemarin. Ibu bentuk secara heterogen, jadi nggak ada tawar menawar. Ibu, saya nggak mau sama Jihan. Ibu, saya mau sama Denisa. Nggak ada ya. Ini sudah ada mati. Nah, kita lihat bareng-bareng. Kelompok 1 ada Denisa, Agis, Ari, Ajis, Aulia, dan Nisa. Kelompok 2 ada Adriati, Adil, Fahri, Gilang, dan Indra. Kelompok berikutnya ada kelompok 3 ada Abi, Jihan, Julka, Elsa, Asma, dan Sarah. Kelompok 4 Sri, Kusnadi, Lutfi, Yani, Mila, dan Siti. Dan kelompok berikutnya kelompok 5 ada Andika, Lutfi, Nurjama, Nabila, Nadia, dan Yulianti. Kelompok 6 di sini ada Amelia, Opa, Samsulija, Wilda, dan Putri. Silakan sekarang kalian duduk berkelompok. Silakan mejanya disatukan dan duduk berkelompok.
Selanjutnya, apabila sudah diskusikan bagaimana cara Anda meneliti dan investigasi masalah tersebut dan bagaimana cara Anda bersama kelompok untuk menemukan solusinya. Kalau sudah kalian menyelidiki dan menginvestigasi masalahnya, silakan nanti kalau sudah waktunya habis presentasikan ya, hasil temuan Anda bersama kelompok. Nanti dalam mempresentasikan boleh hanya diwakili oleh satu orang. Dan yang mempresentasikannya silakan tentukan dari kelompok itu satu orang ke depan. Ya, kalau mau pakai PowerPoint boleh, di HP juga bisa ya, pakai PowerPoint. Apalagi ada yang bawa laptop. Berapa orang yang bawa laptop? Berapa kelompok? 1, 2 kelompok. Ya. Itu kelompok sih bawa? Tidak. Kemudian mau tidak pakai KPT juga berapa apa atau PowerPoint ya, bisa kalian langsung bacakan juga berapa apa. Nah, kemudian nanti kalau yang menggunakan PowerPoint dibarengi sama temannya untuk sebagai operatornya. Ya. Nah, di sini pada saat kalian diskusi dan kalian presentasi akan dinilai. Apa saja sih yang dinilai pada saat diskusi? Yang dinilai itu adalah bekerja sama, bagaimana kerjasamanya ya, akan dinilai. Kemudian keaktifan dari semua anggota kelompok, tanggung jawab tidak hanya ketua, semua ya orang melihat tanggung jawabnya, karena yang dilihat adalah bukan kelompok tetapi per orang. Kemudian pada saat presentasi nanti ya, yang dinilai yaitu kemampuan menjelaskan atau penguasaan materi. Yang kedua yang dinilai itu adalah kesesuaian respon dengan pertanyaan. Kemudian pemahaman jelas atau tidak, anti UPO ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang dinilai di presentasi itu kesesuaian penggunaan tata bahasa harus baik dan benar. Nah, silakan sekarang kalian diskusikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tadi, dan ini linknya yang sudah di-share. Silakan semuanya gunakan HP, laptop untuk bisa dibuat PowerPoint atau tidak juga apa-apa. Dan waktunya selama 20 menit dari sekarang. 20 menit dari sekarang, plus 22 nanti harus sudah beres. Silakan kalian kerjakan
Yang nomor 28, nomor 38, edukasi supaya cepat. Kayaknya udah bisa terlihat di HP kalian? Ada yang tidak bisa terlihat?
Sama guys, semua kelompok jawabannya sama, ada yang berbeda? Sama. Kemudian yang tahap kedua tempat terjadinya yaitu resolusi itu di mana? Sama jawabannya? Di tahap argumentasi tempat terjadinya adalah? Ada yang berbeda? Sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian hasil dari filtrasi adalah berupa ini sama kan? Sama. Kemudian hasil dari resolusi itu kemudian dari tahap argumentasi hasilnya berupa nah, argumentasi itu adalah merupakan zat yang disaring. Apa saja yang disaring? Kemudian protein, plasma. Kenapa ini mana MPD-nya? Coba lihat. Coba lihat MPD-nya. Kenapa jangan langsung aja? Tidak apa ya? Coba lagi ya. Kemudian resus itu adalah diserap kembali. Apa yang diserap kembali berupa? Nah, di tahap argumentasi itu adalah dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Haplos dan haplos itu kalian menuliskannya begini atau dituliskan langsung? Kalau misalnya jawabannya begini ya. Kemudian yang nomor 2. Coba bacakan. Curukam. Kenapa dan aku? Yang lantang. Tentukan 3 faktor yang mempengaruhi proses pengeluaran urin. Yang pertama apa faktor yang pertama? Nomor 3 coba bacakan rubrik. Apabila terjadi gangguan pada organ ginjal, maka sistem organ manakah yang akan terganggu dan mengapa? Organ manakah yang akan terganggu katanya. Ya, apabila organ ginjal mengalami gangguan, maka sistem ekskresi dan sistem transportasi organ darah yang akan terganggu. Kenapa? Hal ini karena yang ginjal tidak berfungsi sehingga zat hasil metabolik tidak terbuang dengan sempurna dan masih terdapat di dalam darah yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk nomor 4, silakan bacakan dari tadi laki-laki terus. Nah, sekarang perempuan. Ya, boleh Nabila. Bacakan nomor 4. Silakan. Perhatikan gambar proses pembentukan urin. Kemudian Analisis proses pembentukan urin pada manusia berdasarkan gambar tersebut serta menghubungkan dengan kebiasaan kalian dalam melakukan pola hidup sehat dalam memelihara ginjal. apa gambar proses pembentukan apa hasil analisis dari gambar proses pembentukan urin tersebut? Bahwa menyatakan bahwa proses pembentukan urin itu terjadi di dalam ginjal. Pembentukan urin terjadi melalui serangkaian proses, di antaranya ada filtrasi, kemudian filtrasi, dan yang kemudian adalah argumentasi. Nah, kemudian zat yang hasil penyaringan kemudian dibuang oleh saluran kemih dan kemih bersama air untuk menjaga kesehatan saluran ekskresi. Kita bisa melakukannya dengan rutin, contohnya dengan minum air putih dalam satu hari sebanyak 1,5 liter. Konsumsi air yang cukup akan menggunakan ginjal menggunakan fungsi filtrasi sehingga menjaga kesehatan ginjal.
Itu jawabannya semuanya sama? Sama. Nah, nomor 1 sampai nomor 5 sudah kita bahas, berarti sekarang kita ke presentasi. Ya, presentasi berdasarkan penyusun masalah dari setiap kelompok. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Sudah sampai Bu? Coba dilihat dulu ya. Bacanya di sana. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninggi Nisa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai kasus misterius penyakit kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meningkat. Kelompok 1 yang beranggotakan Aulia, Ajis, Nisa, dan Arif. Langsung saja ke pertanyaannya. Berdasarkan artikel di atas, penyebab mengenai kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meningkat, yaitu terjadi pertama kali tahun 2022 di Gambia yang menyebabkan 66 anak meninggal di dunia. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan peringatan dengan adanya kandungan etilen glikol pada 4 sirup yang berada di wilayah tersebut dan dicurigai menjadi penyebab terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa dengan penyebab kasus gagal ginjal yang menyerang anak di bawah usia 5 tahun itu adalah karena adanya senyawa kimiawi yang mencemari obat-obatan sirup. Senyawa kimiawi yang dimaksud diantaranya adalah etilen glikol atau EG, dietilen glikol atau DEG, dan etilen glikol butyl ester atau AGBE. Ketiga senyawa kimia tersebut dapat menyebabkan kerusakan ginjal karena memicu asam oksalat dalam tubuh dan membentuk kristal dalam ginjal. EG dan DEG merupakan cemaran yang umumnya digunakan dalam sebuah industri pembuatan cat dan tinta. Efek senyawa ini terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan mual, muntah, diare, hingga kerusakan ginjal, hati, dan saraf pusat. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan artikel tersebut, masalah yang ingin kami investigasi yaitu adanya senyawa kimiawi yang mencemari obat-obatan sirup. Senyawa kimiawi yang dimaksud ini yaitu etilen glikol atau EG, dietilen glikol DEG, dan etilen glikol butyl ester atau AGBE. Alasan kami memilih masalah tersebut karena obat-obatan sirup di Indonesia banyak di pasaran dan mudah didapatkan. Cara kami untuk mencari solusinya yaitu dengan mencari referensi dari internet mengenai orang tua perlu melakukan upaya pencegahan gagal ginjal akut pada anak, diantaranya dengan menggunakan obat secara rasional dan memastikan anak memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya. Selanjutnya, alasan kami memilih cara tersebut karena internet dapat mendukung untuk mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan dan solusi dari artikel tersebut, dan kebanyakan orang tua kurang cermat penyakit dalam memberikan obat pada anak, tidak membaca aturan penggunaan obat yang tertera pada label, atau tidak memberikan sesuai petunjuk dan anjuran dokter. Selain itu, tidak memastikan dosisnya telah sesuai dan dihindari menggunakannya dalam jangka panjang tanpa rekomendasi dokter. Solusi yang disepakati bersama yang dianggap dapat memecahkan masalah dan ditentukan yaitu dengan cara melakukan edukasi kepada orang tua dalam menggunakan obat secara rasional dan memastikan anak memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya. Kelompok kami menyepakati solusi tersebut dengan didukung referensi yaitu diantaranya menurut Dr. Rizal Fadli 2022 dalam artikel Beranda
yaitu sebagai upaya pencegahan penyakit gagal ginjal akut pada anak. Orang tua harus lebih cermat dalam memberikan obat pada anak. Caranya dengan membaca aturan penggunaan obat yang tertera pada label atau memberikan petunjuk dengan anjuran dokter. Selain itu, pastikan dosisnya telah sesuai dan dihindari menggunakannya dalam jangka panjang tanpa rekomendasi dokter. Selanjutnya, menurut Dr. Sieni Agustin 2022 dalam artikel detiknews.com, yaitu salah satu upaya pencegahan penyakit gagal ginjal akut pada anak, yaitu dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh anak, karena air sangat penting untuk mempertahankan fungsi ginjal. Cairan tubuh yang berada lancar akan membantu membuang sisa metabolisme di dalam tubuh anak melalui air kemih. Pastikan anak terpenuhi kebutuhan cairannya dengan minum beruang atau makanan berkuah seperti kaldu daging, seperti cairan tambahan yang dapat nutrisi. Kesimpulan yang kami dapat dalam hasil investigasi artikel tersebut, yaitu mengenai penyakit gagal ginjal akut disteroid pada anak. Hal ini diakibatkan karena salah satunya yaitu adanya senyawa kimiawi yang mencemari obat-obatan sirup. Senyawa kimiawi yang dimaksud diantaranya adalah etilen glikol atau EG, dietilen glikol atau DEG, dan etilen glikol butyrate atau EGBE. Sebagai upaya pencegahan penyakit gagal ginjal akut pada anak, orang tua harus lebih cermat dalam memberikan obat pada anak. Caranya dengan membaca aturan penggunaan obat yang tertera pada label atau berikan sesuai petunjuk dan anjuran dokter. Selain itu, pastikan dosisnya telah sesuai dan dihindari menggunakannya dalam jangka panjang tanpa rekomendasi dokter. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sari telah mempresentasikan dengan baik. Langsung kita menanggapi aja ya. Kelompok mana yang mau menanggapi kelompok 1? Acungkan tangan. Ayo. Ya, silakan. Satu Rizal dari kelompok berapa mau menanggapi kelompok 1? Sebutkan kelompok 1. Kami dari kelompok 6. Menurut kelompok kami, materi yang disampaikan tersebut sudah cukup jelas dan pembuatan PPT-nya dikemas dengan cukup baik dan bagus. Akan tetapi menjelaskan materinya terlalu cepat. Oh iya. Jadi temponya diperlambat ya. Oke. Ya, terima kasih pada kelompok 6 telah menanggapi kelompok 1. Kita lanjutkan presentasi yang kedua, yaitu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Ya, ini cari tahu di Ya, silakan kelompok yang lainnya untuk
dapat mencegah gagal ginjal. Lalu yang kedua, referensi menurut Profesor Dr. Sri Suryawati dalam artikel Permalkes bahwa untuk melakukan suamifikasi secara benar masyarakat itu memerlukan informasi yang jelas, benar dan dapat dipercaya, sehingga nantinya penentuan jenis obat yang diperlukan harus berdasarkan kerasionalan penggunaan obat. Suamifikasi hendaknya hanya dilakukan untuk penyakit yang ringan dan bertujuan untuk mengurangi gejala. Menggunakan obat dapat digunakan tanpa resep dokter sesuai ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku. Namun apabila orang tua belum memahami penggunaan obat, maka harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh dokter. Dari hasil diskusi kami menarik kesimpulan bahwa masalah dalam artikel tersebut adalah mengenai penyakit gagal ginjal akut pada anak. Nah, hal ini itu diakibatkan karena salah satunya adanya gangguan aliran darah di ginjal karena dehidrasi yang pertama ini. Terus dan efek samping obat-obatan tersebut yang menyebabkan toksisitas pada ginjal. Nah, sebagai alternatif yang dapat memandikan anak, kita harus memastikan anak untuk memenuhi kebutuhan cairan terutama saat mereka berkegiatan aktif atau saat cuaca sedang terik. Nah, pemilihan cairan mustikir ini juga penting, namun pilihan terbaiknya tetap air putih. Juga orang tua perlu membaca aturan penggunaan obat yang tertera pada label atau berikan surat petunjuk dan anjuran dari dokter. Selain itu, pastikan juga dosisnya itu harus sesuai dan hindari menggunakan dalam waktu yang berlebihan serta rekomendasi dari dokter. Oke, sebagai penutup, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan dan mohon untuk Anda memberinya saran dan juga kritik yang membangun pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada kelompok yang mau menanggapi kelompok satu? Ya, silakan. Cina, apa tanggapannya? Kami dari kelompok 3 menanggapi Aduh. materi yang dibacakan tersebut. Kelompok kami materi yang disampaikan sudah cukup tepat dan jelas, baik dalam pembuatan PPT-nya maupun cara penjelasannya. Oh, berarti sudah oke semuanya untuk kelompok 2. Ya, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3 yaitu kelompok 1. Kita lanjutkan sekarang presentasinya yaitu kelompok 3. Sudah dibikin kelompok 3? Coba dilanjutkan kembali. Ibu akan cari ini. Kalian masih semangat? Ya, silakan simak penjelasan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara Maturisa, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Yang diketuai oleh Ali, anggota kelompoknya Jihan, Ilham, Ersa, Hasna, Salwa. Berdasarkan artikel di atas, dapatkah Anda menentukan penyebab mengenai kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meningkat? Jelaskan. 1. Riwayat penyakit bawaan dari orang tua kandung seperti hipertensi dan diabetes. 2. Mengalami keracunan zat tertentu. 3. Mengalami samping dari obat-obatan tertentu. Berdasarkan artikel tersebut, masalah apa yang ingin Anda investigasi? Bersama kelompok untuk dicari solusinya. Riwayat penyakit bawaan dari orang tua kandung seperti hipertensi dan diabetes. Jelaskan mengapa Anda memilih masalah tersebut.
ARB, yakni obat penurunan tekanan darah, biasanya diresepkan untuk melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Tetapi perawatan bisa berbeda-beda tiap orang. Kerusakan ginjal yang cukup parah biasanya akan diatasi dengan melakukan dialisis dan juga tindakan transplantasi ginjal. Kesimpulan, masalah di dalam artikel tersebut adalah mengenai penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak. Hal ini diakibatkan karena salah satu riwayat penyakit bawaan dari orang tua kandung seperti hipertensi dan diabetes. Sebagai alternatif dapat mengontrol tekanan darah melalui perubahan gaya hidup, ACE inhibitor dan angiotensin receptor ARB, yakni obat menurunkan tekanan darah, biasanya diresepkan untuk melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Tetapi perawatan bisa berbeda-beda tiap orang. Kerusakan ginjal yang cukup parah biasanya akan diatasi dengan melakukan dialisis dan juga tindakan transplantasi ginjal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tanggapan saya, cara memaparkan hasil diskusi masih belum terlalu jelas, tapi saya setuju dengan pendapat kelompok 3 bahwa hipertensi dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal. Ya, setuju dengan pendapat yang sudah dipaparkan, namun nanti pada saat mengatakan lebih jelas lagi. Mungkin suaranya ya, karena tadi kurang terbaca ya, gelap. Nah, kalau poinnya sekarang silakan untuk konsentrasi kelompok 4. Nah, silakan ke dalam kelompok 4. Tolong ditutup kembali oleh zaman dimuatkan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafiq Pujiati dari kelompok 4. Beserta kelima anggota saya yaitu Kusnaidi, Muhammad Yadiasa, Lutfi Mauludi, Mila, dan Siti Fatimah. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait kasus gagal ginjal akut misterius pada anak menyusukan. Berdasarkan artikel di atas, kelompok kami dapat menemukan penyebab mengenai kasus gagal ginjal akut misterius pada anak menyusukan. Yang pertama, kebutuhan cairan tubuh anak tidak tercukupi dalam kurun waktu yang panjang. Yang kedua, telah mengalami penyakit ginjal tertentu seperti radang ginjal akut, glomerulonefritis, dan sejenisnya. Yang ketiga, riwayat penyakit bawaan dari orang tua kandung seperti hipertensi dan diabetes. Yang keempat, mengalami keracunan zat tertentu. Yang kelima, efek samping dari obat-obatan tertentu. Yang keenam, kondisi yang menyebabkan aliran darah pada tubuh anak terganggu seperti serangan jantung, operasi, perdarahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, menderita sindrom hemolitik uremik atau pembuluh darah kecil pada ginjal beradang dan rusak.
atau bebas terbatas dalam sediaan tablet atau kuliah. Kalau pakai sirup, pastikan obatnya masuk daftar obat yang diperbolehkan BPOM. Jika ragu, segera konsultasi ke dokter. Untuk kesimpulannya, masalah di dalam artikel tersebut adalah mengenai penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak. Hal ini diakibatkan karena ada temuan daftar obat sirup yang mengandung senyawa berbahaya, identifikasi kandungan senyawanya, termasuk kandungan senyawa etilen glikol. Sebagai upaya pencegahan penyakit gagal ginjal akut pada anak, yaitu jika ada gejala tidak enak badan atau demam, disarankan untuk menggunakan terapi non-farmakologis dahulu, seperti kompres, istirahat yang cukup, dan minum madu atau bahan alami lainnya. Bila dirasa perlu mengonsumsi obat, beli obat bebas atau bebas terbatas dalam sediaan tablet atau kuil. Kalau pakai sirup, pastikan obatnya masuk daftar obat yang BPOM. Jika ragu, segera konsultasikan saja ke dokter. Demikian presentasi dari kelompok kami telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan presentasi ini bisa lebih meningkatkan pengetahuan kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih atas pendapatnya. Nanti perkenalan dulu ya, untuk dari kelompok berapa sebelumnya? Dari kelompok 5. Oke, kita lanjutkan presentasi berikutnya, yaitu kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Nugraha. Peserta anggota saya yaitu Rifki Jaman Nabila Nadia Levi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meninggal. Berdasarkan artikel di atas, dapatkah Anda menemukan penyebab mengenai kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meninggal? Yang pertama, menderita diabetes atau tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol. Yang kedua, memiliki penyakit autoimun seperti penyakit lupus. Yang ketiga, menderita penyakit ginjal seperti penyakit ginjal polikistik, sindrom nefritis, glomerulonefritis, batu ginjal atau infeksi ginjal berulang. Yang keempat, memiliki gangguan pada prostat. Yang kelima, memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarga. Yang keenam, mengalami obesitas. Yang selanjutnya, berdasarkan artikel tersebut, masalah apa yang ingin Anda investigasi bersama kelompok untuk dicarikan solusinya, yaitu mengalami obesitas. Selanjutnya, jelaskan mengapa Anda memilih masalah tersebut. Karena obesitas menyebabkan peradangan di tubuh dan gangguan hemodinamik pada ginjal. Jika seseorang obesitas, ginjal akan terlalu berat mengeluarkan zat-zat metabolisme yang diperlukan oleh tubuh sehingga ginjal harus bekerja keras. Yang selanjutnya, bagaimana cara Anda bersama kelompok untuk mencari solusi pemecahan masalahnya? Dengan mencari referensi dari buku dan internet yang relevan. Terus, jelaskan mengapa Anda memiliki cara tersebut. Karena internet dapat mendukung untuk mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan dan solusi dari artikel tersebut. Yang selanjutnya, apa solusi yang disepakati bersama kelompok yang dianggap dapat memecahkan masalah yang sudah ditentukan? Yang pertama,
menerapkan gaya hidup sehat, misalnya banyak minum air putih, menghindari asap rokok, serta rajin berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, dan lemak sehat, serta menjauhi makanan penyebab gagal ginjal. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun untuk memantau kondisi ginjal, terutama bagi penderita penyakit. Yang keempat, menghindari konsumsi obat-obatan seperti suplemen kesehatan atau obat bebas secara berlebihan atau tanpa rekomendasi dokter. Yang selanjutnya, jelaskan mengapa kelompok Anda menyepakati solusi tersebut. Menurut Dr. Rizal Makarim 2002 dalam artikel Beranda Berolog, yang pertama, banyak mengkonsumsi air putih menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik menjadi salah satu cara mencegah penyakit ginjal. Melansir National Foundation, air putih menjadi salah satu pilihan yang baik untuk kesehatan ginjal. Yang kedua, memenuhi kebutuhan air perharinya, menghindari kamu dari batu ginjal. Baik juga membantu ginjal untuk mengeluarkan limbah dari dalam melalui urin. Yang selanjutnya, rajin berolahraga, membantu menjaga berat badan dan terhindar dari obesitas. Melansir Obesity Action Coalition. Obesitas meningkatkan resiko penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi yang menyebabkan ginjal harus bekerja lebih keras. Peningkatan fungsi normal pada ginjal ini yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit ginjal. Dari pola makan sehat, batasi konsumsi gula dan garam, dan kesehatan ginjal tetap menjaga. Malaysia National Institute of Diabetes and dari pola makan yang sehat dengan memperbanyak mengkonsumsi buah, sayuran, susu, lemak dan makanan bebas lemak. Kesimpulan, masalah di dalam artikel tersebut adalah mengenai penyakit gagal ginjal atau misterius pada anak. Hal ini diakibatkan karena salah satu obesitas menyebabkan peradangan di tubuh dan gangguan hemodinamik pada ginjal. Jika seseorang obesitas, ginjal akan terlalu berat mengeluarkan zat metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh sehingga ginjal harus bekerja keras. Sebagai upaya mencegah penyakit gagal ginjal akut pada anak, yaitu menerapkan gaya hidup sehat, misalnya minum air putih, menghindari asap rokok, serta rajin olahraga, mengkonsumsi makanan sehat bagi ginjal seperti buah, sayuran, kacang-kacangan dan lemak sehat, serta menjauhi makanan penyebab gagal ginjal. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun untuk memantau kondisi ginjal, terutama bagi penderita penyakit tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata ucap salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok peserta. Jika menanggapi dilihat
Manfaatnya menghadap ke kelompok yang kita berarti tadi Fatimah kan hanya membaca sendiri aja ya. Nah, terima kasih tanggapannya kepada Mas. Kita lanjutkan kelompok presentasi berikutnya yang terakhir adalah dari kelompok 6. Ya, siapa kelompok 6 untuk ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan artikel di atas, dapatkah Anda menemukan penyebab mengenai kasus gagal ginjal akut sekaligus pada anak menikah? Jelaskan. Yaitu efek samping obat sirup dari mana, konsumsi gula yang berlebihan, kandungan garam yang tinggi, obesitas yang kelebihan berat badan. Untuk masalahnya kelompok kami mengambil konsumsi gula berlebihan dan kandungan garam yang tinggi. Jelaskan kenapa Anda memilih masalah tersebut. Karena konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko mengalami diabetes dan membebani fungsi ginjal anak. Dan selanjutnya, kandungan garam tinggi juga dapat membuat tubuh anak menahan lebih banyak air, meningkatkan tekanan darah dan membebani ginjal. Bagaimana Anda bersama kelompok penyuluh mencari solusi pemecahan masalahnya? Dengan mencari referensi dari internet mengenai konsumsi
ya sudah bagus sebenarnya ya, namun orangnya perlu diperbaiki lagi. Oke, presentasi telah dilaksanakan ya, adapun refleksi mengenai presentasi yang telah kalian lakukan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6 sudah bagus, sudah hebat semuanya ya. Namun nanti dalam menjelaskannya gak usah kalian baca ya semuanya yang ada di PowerPoint. Coba kalian belajar untuk menjelaskan ya. Nah, kemudian PowerPoint juga tadi sudah ada yang menggunakan slideshow. Tadi kelompok berapa ya yang sudah menggunakan slideshow itu kelompok 3 ya. Dan bagus, kelompok lainnya juga nanti bisa menggunakannya supaya lebih menarik ya. Kemudian dalam pewarnaannya seperti tadi kelompok 3 ya, jadi agak gelap ya, nanti sesuaikan. Nah, untuk kalian mencari solusi masalah, menentukan masalah ya, sudah bagus. Dari semua kelompok kalian sudah menentukan finding evidence dan reasoningnya. Seperti kelompok 1 masalahnya mengenai apa tadi, obat sirup ya. Kemudian yang investigasinya adalah karena dalam obat sirup tersebut ada senyawa kimia yang diantaranya adalah adanya glycoethylene. Solusinya adalah orang tua harus mempunyai edukasi tentang pemberian obat kepada anak, dan kemudian juga sudah sesuai ya, sudah mendapatkan mengenai claim, evidence dan sebagainya. Oke, kalian masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Di sini ibu akan memberikan penguatan mengenai materi yang diberikan hari ini, yaitu mengenai apa tadi, mekanisme pembentukan kulit pada manusia. Pembentukan ini kalian bisa lihat tayangannya. Proses kulit itu terdiri di ginjal ya, regresi atau proses pembuatan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dari jutaan kulit kendali yang disebut dengan nekrodalam ginjal itu, ini strukturnya dari ginjal dan nekro. Nah, dapat mengulas mengenai peran dari ginjal dan nekro ini pada proses pembentukan kulit. Ya, nekro itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada badan maut ini, kemudian yang kedua ada saluran atau tubuh. Ya, berapa ini terdiri dari dua, yang terdiri dari glomerulus dan kapsula bumi. Kemudian kita pembentukan proses kulit itu terdiri dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahap pertama yaitu filtrasi tadi. Ya, tahap ini disebut dengan tahap penyaringan. Dimulai dari dalam masuk ke dalam glomerulus, kemudian di sini terjadi penyerapan berupa darah, juga protein yang akan diserap kembali di sini. Dan zat-zat yang dikeluarkan berupa globulin, kemudian urea, glukosa, air, asam amino, dan beberapa yang seperti natrium, kalium, kalsium, dan apa disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan dan masuk ke tubuh proksimal. Di tubuh proksimal atau merupakan tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali berupa glukosa, asam amino, dan kalsium juga sedikit urea. Nah, hasilnya berupa sekunder yang mengandung air, darah, dan lain-lainnya. Kemudian fase sekunder akan menuju tubuh kristal. Di sini merupakan tahap ketiga yaitu augmentasi. Ya, tahap pengeluaran. Di sini air, natrium, klor, dan juga urea masih diserap. Sedangkan sisanya akan dikeluarkan berupa urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini kemudian akan dikeluarkan melalui atau dari ginjal ya, menuju
ini saluran yang disebut dengan uretra ini ya, ini. Nah, nanti kalau sudah penuh akan masuk ya, sehingga kita bisa mengeluarkan dalam bentuk tipis atau kecil kalau sudah penuh di kandung ini. Nah, itulah proses pembentukan urin. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin, di antaranya ada jumlah air yang diminum. Jumlah air yang diminum itu sesuai dengan urin yang dikeluarkan. Jika kita banyak minum maka kita banyak mengeluarkan urin. Ya, begitu pun kalau kita sedikit minum maka urin yang dikeluarkan pun sedikit. Kalau kita cairan yang kurang maka akan membuat kerja dari ginjal tersebut berat ya, sehingga akan terjadi gangguan nantinya. Yang kedua, faktor kedua itu stimulus saraf renalis. Ini menyebabkan lupus nephritis penyakit, maka aliran ke donor berkurang, tekanan darah berkurang, akibatnya filtrasi kurang efektif. Faktor yang ketiga yaitu ada hormon antidiuretika atau ADH. Hormon ini hasilkan oleh menjadi komposisi posterior. Nah, fungsinya adalah memenuhi penyerapan air oleh individu. Jika kekurangan ADH, jumlah urin akan meningkat sebanyak 20 sampai 30 kali dan dinamakan dengan diabetes insipidus. Dan faktor terakhir yaitu banyaknya garam. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga yaitu mengenai gangguan pada sistem depresi serta kaitannya dengan teknologi. Nah, di sini gangguan organ depresi ini organ depresi ya. Ini video coba kita lihat gangguan depresi pada ginjal. Ini salah satu penyakit pada organ ginjal adalah batu ginjal. Ini batu ginjal, lupa kerja bukan batu yang jalanan ya, tetapi di ginjal membentuk batu-batu. Ginjal ini merupakan penumpukan dari endapan senyawa kalsium atau asam urat di rongga ginjal atau di kantung kemih. Endapan tersebut menyebabkan saluran yang dilewatinya. Endapan tersebut menyebabkan saluran yang dilewatinya. Kalau sangat berbahaya bagi diri karena sampah mekanisme akan terperangkap dan akan mengganggu sistem organ lain ya. Itu salah satu contoh dari gangguan sistem sekresi pada ginjal. Di sini ada pengaruh pola kurang baik bagi kesehatan organ sekresi. Sekresi yang pertama yaitu kesehatan pada ginjal, seperti penggunaan obat penghilang rasa sakit ya dalam jangka waktu lama. Penggunaan obat penghilang rasa sakit terlebih dalam dosis yang tinggi akan berdampak buruk terhadap jaringan dan struktur ginjal. Baik obat penghilang rasa sakit yang dijual di pasaran maupun obat yang didasarkan oleh dokter sama-sama akan merusak dan memberikan aliran darah ke ginjal. Ya. Kemudian yang kedua merokok juga ya. Di sini merokok itu ternyata cenderung akan menjadi dalam kulit itu memiliki protein yang sehingga menyebabkan gangguan. Nah, apa sih pengobatan atau solusi terhadap pola yang kurang baik itu? Bisa kita mencegahnya dari gangguan depresi pada ginjal itu diantaranya dengan bersepeda atau berjalan kaki untuk melancar metabolisme dan penukaran oksigen. Kemudian solusi yang kedua, kita tidak merokok ya, tidak minuman keras dan obat terlarang. Nah, di sini ada yang sedang merokok. Kalau ketahuan nanti akan dikenakan sanksi oleh pihak sekolah ya. Kemudian yang ketiga, rajin olahraga sama bergerak ya, seperti bersepeda. Kemudian mengkonsumsi makanan dengan gaya seimbang. Tadi sudah dijelaskan oleh kalian. Dengan pola hidup yang sehat, makan sayuran ya, cairan yang cukup dalam tubuh dan yang lainnya. Oke, selanjutnya mari kita melakukan kesimpulan secara bersama-sama. Tetapi sebelumnya, adakah di antara kalian yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan.
kalian sehat memakan makanan yang sayuran seperti sayuran, ya, cairan yang cukup, gerak dan yang lainnya. Ya, itu kesimpulan untuk pembelajaran materi hari ini. Refleksi yang pertama yaitu Ibu akan mengadakan kuis berupa post test. Silakan kalian buka lagi HP-nya, ya, sama dengan yang tes tadi soalnya. Ibu sama-sama menggunakan media Word. Silakan kalian klik link ini yang ada di HP kalian masing-masing. Tidak.
masing-masing untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian, nah, kalian harus menyampaikan adanya resolusi dari hasil pembelajaran hari ini. Silakan dengan cara silakan kerjakan melalui link ini, ya, melalui namanya Mentimeter yang sudah di-share. Di sana ada 4 pertanyaan. Ini adalah link untuk pertanyaan ke-1, untuk pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan untuk pertanyaan keempat. Silakan buka semua linknya. Ya, silakan buka linknya. Kalian isi. Di sana ada apa? Di sana langsung berupa pertanyaan. Kalian jawab dengan tidak paham. Ada 4 jawaban. Tidak paham, paham, kurang paham, kurang paham, tidak paham, kurang paham, paham, dan sangat paham. Ya? Udah tadi? Terus kalau sudah nomor 1, buka link nomor 2. Link berikutnya berurutan kirim di WhatsApp-nya. Nomor 1, link nomor 1, link nomor 2, link nomor 3, dan link nomor 4. Semuanya wajib diisi karena di sini terlihat ya berapa partisipasi, berapa yang mengerjakan, tetapi nama kalian tidak dideteksi ya. Jawabannya antara paham atau sangat paham, atau tidak paham, atau kurang paham. Sudah? Mau jawab? Ya, ada 4 nomor ya. Ya, di sini baru 18 orang. Silakan yang lainnya kerjakan. Jawabannya ada 4. Bisa paham, kurang paham, tidak paham, atau sangat paham.
Alhamdulillah